Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul, masih bertahan di ruangan ini karena ada materi yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita dan ada pendamping dari pengurus pusat. Yang terhormat Ibu Ketua Umum beserta jajaran pengurus pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan rekan-rekan Ketua Pengwil, Ketua Pengda, dan hadirin sekalian. Pada saat ini kita sudah berada di depan bersama dua narasumber yang akan nanti memberikan materi tentang kedudukan akta notaris dalam perspektif pembuktian hukum pidana. Bapak Ibu sekalian, mungkin pertama kali untuk menyingkat waktu, kami akan coba menyampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae Bapak Markus, ya, nama lengkapnya Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto, SHMH. Beliau sekarang Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Sekalian saya bacakan CV-nya. Beliau ini sebelumnya adalah diantaranya yang saya sampaikan adalah Ketua Departemen Pidana EVA UGM, kemudian Direktur PKBH EVA UGM, Tim Ahli Mabes Polri RUU KUHAP, Tim Ahli Mabes Polri Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian Kaprodi MH Litigasi EVA UGM, Tim Ahli Pemerintah tentang RUU KUHAP, anggota Pansel Penerimaan Hakim Agung RI, Tim Pansel KPK, kemudian anggota Balai Pengawas Pemasyarakatan Kemenkumham. Ini lumayan panjang ini. Beberapa karya ilmiah yang dapat kita sampaikan di sini adalah diantaranya penulisan buku implikasi reposisi TNI, kemudian beberapa buku yang lainnya, dan terakhir rekonstruksi putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Itu diantaranya yang dapat kami sampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti di narasumber berikutnya adalah Bapak Dr. Sunarta SMH, Jaksa Agung Muda Intelijen. Tapi kemudian beliau berhalangan hadir, maka akan diwakili oleh Ibu Nurinta MN Oktaviana Sirait, SHMH. Beliau dari Kejati, Jawa Timur. Dan nanti kemudian ada pendamping dari pengurus pusat, yaitu Dr. Yurisa Matanti, SHMH. Kemudian Dr. Peter Latumeten, SHMH. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban pelindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Itu diantaranya adalah akta notaris sebagai salah satu alat bukti yang bersangkutan. Sangat penting keberadaannya adalah ketika nanti menjadi alat bukti sebuah perkara, apakah itu perdata maupun pidana. Nah, hari ini bagaimana kedudukan alat bukti ini, ya, merupakan akta notaris dalam konteks perspektif perkara pidana. Nah, ini nanti yang akan dijelaskan secara lengkap oleh beliau narasumber kedua dan pendamping dari Ikatan Notaris Indonesia. Saya kira Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kami persilakan terlebih dahulu Bapak Markus untuk memulai penyajiannya. Silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Saya menyiapkan ada 26 slide, tapi tadi sudah dipesan waktunya hanya 25 menit, jadi tidak mungkin kemudian saya sampaikan semua. Mungkin saya akan mengambil slide-slide yang saya anggap relevan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perspektif pidana, tujuan orang membuat akta notaris itu agar supaya akta yang dibuat itu nanti dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak, ya, atau ada gugatan perdata atau tuntutan pidana dari pihak lain, ya. Nah, jika kemudian terjadi gugatan
atau tuntutan pidana dari salah satu pihak, maka tidak menutup kemungkinan notaris ini akan tersangkut dalam satu persoalan para pihak berkenaan dengan akta yang telah dibuat tersebut. Nah, ini memang tidak mengenakkan gitu ya, tidak mengenakkan. Jadi yang berkepentingan sebetulnya adalah orang lain, tetapi karena akta itu kita yang membuat, maka ada kemungkinan kita akan terseret dalam persoalan mereka. Padahal kita mengetahui dari perspektif hukum pidana bahwa notaris itu tidak dapat diwajibkan untuk menjamin bahwa apa yang dinyatakan para penghadap itu adalah benar. Ya. Artinya tidak ada kewajiban bagi notaris untuk mencari kebenaran material dari apa yang dinyatakan itu. Ya. Tidak ada kewajiban notaris untuk menyelidiki ya, secara material apa-apa atau hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap itu di hadapan notaris tersebut. Namun seperti tadi yang saya katakan, ya, apabila sebuah akta notaris itu tersangkut di dalam perkara pidana dan akta notaris tersebut terindikasi atau diindikasi sebagai awal atau petunjuk terjadinya perkara pidana, nah notaris ini akan berurusan baik dengan penyidik, dengan penuntut umum maupun hakim dalam proses peradilan pidana. Nah, penyidik, penuntut umum itu tidak menilai akta notaris itu sebagai hal yang apa adanya, ya. Tetapi dia akan mencari ada apa di balik apa adanya itu. Ya. Dia akan mencari ada apa di balik isi akta notaris tersebut, gitu. Ya. Atau mencari kebenaran bahwa penghadap yang datang ke notaris itu telah benar berkata dan dituangkan di dalam bentuk akta otentik. Nah, jika kemudian ternyata para penghadap itu tidak berkata benar atau ada yang tidak benar, itu akan menjadikan akta itu menjadi tidak benar. Nah, maka penyidik atau penuntut umum itu dapat menggiring notaris ini sebagai pihak, ya, sebagai peserta dalam pembuatan akta tersebut. Ya, mungkin menyuruh lakukan atau membantu melakukan atau turut serta melakukan, ya. Dan kemungkinan itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dalam perspektif peradilan pidana, penyidik, ya, dalam hal ini Polri, ya, Polri, jaksa juga selaku penyidik, tetapi dalam tindak pidana tertentu, gitu ya. Misalnya dalam tipikor, ya, itu akan menggunakan hukum acara pidana itu sejak ada sangkaan, ya. Belum terbukti adanya satu tindak pidana, tetapi cukup ada sangkaan adanya tindak pidana itu, dia sudah bisa bertindak, sudah mempunyai wewenang untuk bertindak. Itu dari sisi hukum acara pidana, ya. Nah, dalam konteks ini notaris yang membuat akta tadi, ya, itu akan berpotensi untuk dijadikan paling tidak sebagai saksi, ya, untuk kemudian mencari atau menemukan kebenaran ada apa di balik akta itu, gitu ya. Nah, semuanya itu adalah untuk kepentingan pembuktian, ya, untuk kepentingan pembuktian. Nah, dari desain, ya, dari desain hukum acara pidana
Ya, desain hukum acara pidana itu dapat kita bedakan dalam 3 fase, yaitu fase pemeriksaan pendahuluan, fase pemeriksaan di pengadilan, dan fase pelaksanaan putusan pidana atau eksekusi. Pada fase pemeriksaan pendahuluan, kita mengetahui bahwa di dalam hukum acara itu akan dimulai dengan penyelidikan. Nah, di dalam penyelidikan itu akan dicari apakah dari sangkaan adanya tindak pidana itu ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Ya. Jadi untuk menentukan adanya dugaan untuk menentukan adanya bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu sekurang-kurangnya terdiri dari 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP. Nah, berarti dalam konteks ini penyelidik itu untuk mengetahui adanya bukti permulaan yang cukup itu sudah bisa menghubungi notaris atau meminta keterangan notaris. Meskipun kemudian tentu saja dalam konteks menghubungi atau memeriksa notaris itu ada ketentuan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ya, harus mendapatkan persetujuan dari DKN. Tetapi itu adalah persoalan lain. Saya baru ingin menjelaskan fase-fase yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Nah, berbukti permulaan yang cukup yang tadi saya katakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu salah satunya bisa berupa akta notaris, gitu. Ya, salah satunya bisa berupa akta notaris. Jadi baru ada sangkaan ini sudah bisa, ya, akta notaris itu menjadi bukti permulaan yang cukup. Nah, bagi penyidik, ya, karena di dalam penyelidikan itu adalah untuk berdasarkan bukti permulaan yang cukup tadi itu adalah untuk menentukan dapat tidaknya dilanjutkan pada fase penyidikan, maka ada 3 kegiatan yang ada di dalam proses penyidikan itu. Yang pertama, penyidikan itu adalah mengumpulkan alat-alat bukti. Ya. Jadi kalau bukti permulaan yang cukup tadi baru ada 2 alat bukti, tetapi kalau di dalam penyidikan itu sudah mulai proses, ya, proses mengumpulkan alat-alat bukti. Yang kedua adalah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Ya, apakah kemudian dari sekian alat bukti itu memenuhi keseluruhan dari pesta delik, ya, memenuhi keseluruhan dari unsur-unsur delik. Nah, kemudian kalau keseluruhan dari pesta delik tadi atau unsur-unsur delik tadi sudah didukung dengan alat bukti, maka ditentukan tersangkanya. Siapa yang menjadi tersangka? Tidak selalu notaris yang membuat akta notaris tadi akan menjadi tersangka, tidak selalu. Ya, tidak selalu. Dia akan menjadi tersangka kalau memang ada keterkaitan atau keterlibatan di dalam pembuatan akta itu, di mana di situ ditemukan adanya mens rea atau membantu, ya, membantu niat untuk mewujudkan akta itu, ya, padahal diketahui bahwa itu sesuatu yang tidak benar, itu baru, ya. Tapi kan ini yang kehendak dari para pihak. Jadi saya mengatakan tidak selalu kalau itu kemudian akta itu terkait dengan terkait dengan tindak pidana pasti kemudian akan menjadi tersangka. Jadi saksi mungkin, ya, tapi kalau jadi tersangka nanti dulu. Itu sesuatu yang masih jauh. Itu pada fase penyidikan. Nah, bagi penuntut umum, ya, itu akan dilakukan proses penuntutan dengan membuat surat dakwaan, ya. Jadi
dia akan menggambarkan peristiwa yang ada di dalam tindak pidana tersebut, ya, itu pembuktian itu adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada yang disampaikan di sidang pengadilan, yang antara lain bisa berupa akta otentik atau akta notaris, ya, agar menyatakan seseorang terdakwa itu bersalah sesuai dengan dakwaannya. Nah, kemudian bagi terdakwa atau penasihat hukum tentu saja itu adalah tujuan untuk sebaliknya, bahwa akta notaris itu bisa dipakai sebagai dasar, ya, untuk men-challenge, ya, alat bukti yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, dan kemudian bagi hakim atas dasar hasil pembuktian tersebut, yaitu dengan adanya alat-alat bukti yang ada, yang antara lain juga bisa berupa akta notaris dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa, menjadi dasar untuk membuat suatu keputusan. Nah, dalam konteks hukum acara pidana, khususnya pembuktian, ini perlu saya sampaikan, ada 6 persoalan, ya, ada 6 persoalan yang patut kita catat, patut kita mengerti bahwa itu bisa terkait dengan posisi notaris. Ya, yang pertama, di dalam hukum pembuktian itu ada persoalan tentang Bewis teori atau teori pembuktian. Ada banyak teori pembuktian. Di dalam hukum acara pidana kita, teori pembuktian yang kita gunakan adalah negatif Wettelig Bewis teori. Maksudnya apa? Maksudnya dengan negatif Wettelig Bewis teori itu bahwa untuk dapat mengatakan sesuatu itu terbukti, itu sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 alat bukti, dan dari 2 alat bukti itu memberikan keyakinan pada hakim bahwa terdakwa ini bersalah, gitu. Jadi ini ada kombinasi, ya, antara keyakinan hakim dan alat bukti yang ditentukan di dalam undang-undang. Nah, sebetulnya yang banyak kita pelajari ada 4: la conviction intim, la conviction ratione, positif Wettelig Bewis teori, dan negatif Wettelig Bewis teori. Yang kita pakai adalah di mana untuk menyatakan sesuatu itu terbukti harus didukung oleh 2 alat bukti, dan 2 alat bukti itu memberikan keyakinan. Ada banyak alat bukti, tetapi jika itu tidak yakin, hakim boleh untuk menentukan bahwa terhadap perbuatan itu tidak terbukti. Itu sistem pembuktian yang kita pakai. Yang kedua adalah soal Bewis middelen. Bewis middelen itu adalah alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa sebuah tindak pidana itu telah terjadi. Nah, kalau hal ini dalam KUHP kita, Bewis middelen itu ada di dalam pasal 184. Yang pertama adalah keterangan saksi. Nah, saksi kalau kaitannya dengan akta pasti notaris. Kalau dalam pembuatan akta, kalau akta itu tersangkut, gitu, pasti notaris. Ya. Yang kedua adalah alat bukti keterangan ahli. Ya, keterangan ahli. Nah, kemudian ada keterangan tersangka, ada alat bukti petunjuk. Itu. Nah, itu yang ada di dalam KUHP. Nah, sebetulnya masih ada alat bukti lagi, ya, tetapi tidak disebutkan di dalam KUHP. Saya sendiri nggak tahu kenapa, aneh ini memang. Kalau di beberapa negara itu disebut, yaitu barang bukti, material evidence, ya. Ya, material evidence itu di berbagai negara dimasukkan sebagai alat bukti, tapi di KUHP kita itu tidak dimasukkan. Ya, sering disebut dengan barang bukti. Nah, kemudian di beberapa undang-undang di luar KUHP, di luar KUHP, ya, itu
ada juga alat bukti yang lain yang kita sebut dengan istilah alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah persoalan bewespuring. Nah, bewespuring ini nampaknya tidak diatur secara jelas di dalam KUHP, tetapi ada prinsip penting, ya, ada asas penting di dalam pembuktian yang nanti terkait dengan undang-undang jabatan notaris. Apa itu? Yaitu yang menyangkut bagaimana alat bukti itu bisa sampai ke pengadilan. Ya. Asas yang berlaku adalah alat bukti sah adalah alat bukti yang diperoleh secara sah. Itu asasnya. Ya. Alat bukti sah adalah alat bukti yang diperoleh secara sah. Nah, sekarang kalau ada alat bukti, misalnya yang itu ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris, tetapi tidak mengikuti prosedur, nah itu bisa dipersoalkan. Ya, itu bisa dipersoalkan dari perspektif bewespuring. Ya, bagaimana alat bukti itu bisa sampai ke pengadilan? Karena disyaratkan ya untuk bisa mengambil alat-alat bukti tertentu yang kaitannya dengan akta notaris kan harus ada izin Dewan Kehormatan Notaris. Nah, kalau itu tidak dilakukan berarti alat bukti itu tidak sah. Gitu. Nah, prinsip yang berlaku alat bukti sah adalah alat bukti yang diperoleh secara sah. Itu asas hukum yang berlaku seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah persoalan beweslas. Beweslas itu adalah menyangkut siapa yang wajib membuktikan, ya, atau pembagian beban pembuktian. Di dalam hukum pidana, ya, kecuali nanti di dalam perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana korupsi, itu yang wajib membuktikan itu adalah jaksa. Diatur di dalam pasal 66. Ya. Kalau toh kemudian para pihak atau tersangka terdakwa itu membuktikan, itu namanya exculpatory evidence. Tetapi tidak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban hukum atau undang-undang bahwa tersangka itu harus membuktikan. Ya. Kecuali di dalam gratifikasi nanti ada, ya, karena di situ dianut beban pembuktian terbalik. Ya. Nah, kemudian yang terkait dengan beweskrah. Beweskrah itu adalah kekuatan pembuktian. Nah, kita asumsikan semua alat bukti yang diajukan di persidangan itu mempunyai kekuatan hukum yang sama. Tetapi siapa yang akan melakukan suatu penilaian? Itu nanti yang akan melakukan penilaian adalah hakim, ya, yang dianggap relevan dengan pokok perkara itu yang akan menentukan adalah hakim, ya. Maka selain alat bukti yang menentukan, ya, nanti ada pendukung alat bukti, ya, yang kemudian sering itu menjadi dasar bagi hakim, ya, itu untuk alat bukti petunjuk itu, ya. Nah, yang terakhir itu adalah soal bewis minimum. Nah, bewis minimum tadi sudah saya katakan itu ditentukan bahwa bewis minimum itu sekurang-kurangnya adalah 2 alat bukti, ya, 2 alat bukti. Nah, saya karena waktunya terbatas, saya akan loncat ke slide nomor 20. Bagaimana kedudukan akta notaris itu sebagai alat bukti? Nah, kalau di dalam perkara perdata jelas akta notaris itu dalam perkara perdata itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tetapi kalau di dalam perkara pidana, akta notaris itu merupakan alat bukti surat, ya. Dan saya katakan tadi, ya, itu tidak mengikat
penyidik maupun tidak mengikat hakim. Ya, jadi itu tidak mengikat penyidik atau tidak mengikat hakim, karena yang dicari itu adalah kebenaran materialnya di balik pembuatan akta tersebut. Ya, sehingga dalam perkara pidana itu masih diperlukan alat bukti yang lain. Nah, saya tidak akan bicara bagaimana itu nanti di dalam perkara perdata, tapi saya langsung dalam perkara pidana. Jadi kalau kita kaitkan dengan Bewis Medelen tadi, maka akta notaris itu merupakan alat bukti surat, ya, alat bukti surat. Dan berbeda dengan perkara perdata, dalam pembuktian akta notaris sebagai alat bukti, surat itu tidak mengikat penyidik, penuntut umum maupun hakim. Ya, untuk membuktikan itu masih diperlukan, ya, masih diperlukan alat bukti lain. Nah, mengapa tidak terikat? Saya kira sudah jelas, karena untuk menentukan sesuatu itu terbukti, ya, itu harus didukung oleh dua alat bukti, dan dua alat bukti itu harus memberikan keyakinan, ya, memberikan keyakinan pada hakim. Nah, saya menginjak pada persoalan bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap profesi notaris. Nah, saya kira dari berbagai, ya, nilai yang dapat kita tangkap, ya, kepentingan penegakan hukum dan perlindungan profesi notaris tadi, itu nampaknya saya melihat terdapat nilai yang bersaing antara perlindungan profesi notaris dengan kepentingan penegakan hukum. Jadi satu sisi yang namanya penyidik, penuntut umum dan lain sebagainya itu kan berusaha untuk mengungkapkan, ya, kebenaran material apa yang terjadi sesungguhnya di balik pembuatan akta itu. Ya, tapi pada sisi yang lain, seorang notaris sebagai pejabat umum itu juga butuh suatu kepastian hukum bahwa apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan itu, ya, itu mendapatkan suatu jaminan, oleh karena hukum tidak mewajibkan dia untuk mencari kebenaran material. Ya, itu. Nah, hukum pidana sebagai alat perlindungan sosial, ya, melalui aparat penegak hukum itu harus menindak setiap orang yang melakukan tindak pidana. Ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa notaris sebagai korban, saya katakan notaris sebagai korban, ya, bukan notaris sebagai pelaku, meskipun ada notaris sebagai pelaku. Ya. Notaris sebagai korban perilaku klien yang melakukan tindak pidana itu harus membantu proses penegakan hukum sebagai saksi. Itu yang saya katakan, ini ada sebuah, ya, nilai yang bersaing tadi yang saya maksudkan, ya. Ya, jadi suatu kewajiban hukum menjadi saksi itu ada sanksi pidananya nanti kalau dia tidak mau, ya, nanti saya tunjukkan. Nah, waktu, tenaga dan pikiran yang dikorbankan notaris sebagai saksi itu dirasakan sebagai bentuk kesiapan.